wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Kami dari calon guru penggerak angkatan 7 ingin menanyakan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin Pak. Mungkin bisa Bapak perkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, nama saya Ahmad Junan, sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kendari. Baiklah Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Ibu sekalian. Kalau yang berkaitan dengan masalah-masalah selama ini yang kita tangani kalau di sekolah ini, utamanya mungkin kasus itu yang yang banyak terjadi pada siswa kita, ya. Nah, kasus ini kan kita bisa identifikasi atau kita analisa, apalagi pertanyaan tadi ada namanya etika moral, dilema etika dan bujukan moral, seperti itu. Nah, sebagai pimpinan kepala sekolah yang mengambil keputusan, nah ini kita harus tahu masalahnya seperti apa. Kalau misalnya itu masalahnya adalah terkait dengan misalnya benar-benar, berarti ini kita kategorikan dalam dilema etika, ya itu. Lalu kalau yang berkaitan dengan misalnya kasus itu benar salah, berarti ini masuk dalam kategori kasus bujukan moral. Iya, bujukan moral. Saya kira jadi kita tinggal melihat saja dari dua permasalahan tadi yang mana, sehingga dalam pengambilan keputusan kan itu nanti dilihat dari sumber masalahnya. Saya kira seperti itu. Berarti maksud Bapak kalau misalnya ada kasus benar lawan salah berarti itu bujukan moral. Sementara kalau benar lawan benar berarti dia masuk dilema etika, gitu ya Pak? Iya, saya kira itu yang intinya dalam kita melihat permasalahan itu yang ada ini di siswa kita atau di mana yang kita bisa memberikan suatu mungkin solusi atau bagaimana menangani masalah itu. Jadi memang kita harus melihat ada mungkin masalahnya ini adalah benar-benar, ya toh? Kalau benar-benar berarti dilema etika. Kalau misalnya dia benar salah berarti bujukan moral. Seperti itu untuk yang kita lakukan dalam menangani masalah-masalah yang terjadi pada siswa kita. Oke, baik Bapak, yang Bapak sampaikan tadi dari beberapa informasi, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Jadi begini, intinya kalau ada masalah-masalah seperti itu, yang pertama tentu kita harus identifikasi dulu masalahnya sebenarnya. Ya, kita identifikasi masalahnya. Selanjutnya, kalaupun misalnya kita mau mengambil keputusan, katakan seperti itu, ya Bapak Ibu nanti kalau suatu saat misalnya bisa menjadi seorang pimpinan, jadi untuk mengambil keputusan kalau mendapatkan masalah yang seperti itu, maka harus mempertimbangkan supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Iya, apalagi misalnya kasus itu dirasa bahwa anak-anak ini kita merasa bahwa sama-sama dia benar, dia kan? Iya, sama-sama dia benar. Jadi anak-anak itu kan selalu mempertahankan egonya, dia tidak mau dia disalahkan. Nah, sebagai pimpinan atau sebagai kita pendidik itu kita harus lebih bijak mengambil keputusan sehingga anak-anak kita ini tidak merasa bahwa dia disalahkan, ya. Jadi dia dirugikan.
Jadi seperti itu. Maka kita harus tahu bagaimana kita seorang pimpinan atau kita guru, kita mengambil keputusan itu untuk tidak memberatkan kepada satu pihak sehingga anak-anak merasa dirugikan. Saya kira itu barangkali. Iya Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus atau masalah itu tadi Pak? Oh iya, sebenarnya kan apa yang tadi saya uraikan pertama sebetulnya sudah hampir mirip dengan apa yang pertanyaan nomor berikutnya ini barangkali. Jadi tentu tetap kita selalu mengidentifikasi masalahnya dulu. Ya, kita harus lihat sumber masalahnya dari mana, kemudian bagaimana nanti sampai pada kita nanti menentukan solusi apa yang kita harus dapatkan nanti pada permasalahan ini kan seperti itu. Tapi kita kan tidak harus juga langsung kepala sekolah mengambil kebijakan bahwa ini harus seperti ini. Tapi paling tidak kita bagaimana berkolaborasi dengan beberapa teman sejawat kan seperti itu. Iya, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk sama-sama mendudukkan kemudian mendiskusikan ataupun menanyakan masalah-masalah, sumber-sumber masalahnya seperti apa, sehingga nanti pada saat kita mengambil keputusan itu juga nanti akan dikeluarkan ini, itu bermanfaat dan mungkin ini akan bernilai supaya dapat terus berkelanjutan sebenarnya begitu ya, berkelanjutan untuk ini ke depannya. Kan kita mengambil keputusan hari ini, kita pikirkan ke depannya apakah ini kira-kira bisa membuat orang tidak merasa dirugikan. Kan seperti itu. Saya seperti itu. Ya. Seperti dari yang Bapak sampaikan tadi, langkah-langkahnya ada identifikasi sumber masalah, ya, terus mencari solusi, terus ada kolaborasi juga Pak ya. Iya. Nah, memang seperti itu. Dari hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya melakukan seperti selama ini kan, tentu harus selalu analisis kasus. Ya, karena memang harus begitu. Ya, jadi kita tidak boleh langsung membuat suatu keputusan, apalagi keputusan itu pada pihak-pihak yang bermasalah ini yang merasa bahwa yang merasa mungkin dia dirugikan karena keputusan sepihak kan seperti itu. Ya, sehingga kita memang perlu menganalisis dulu, mengidentifikasi dulu ya kasus-kasus itu seperti apa sebenarnya, apapun masalahnya, kemudian nanti kita sesuaikan ya apakah ini dia masuk di masalah moral atau di masalah etika kan seperti itu ya kan. Lalu nanti kita bisa mengambil keputusan, dan keputusan ini saya sampaikan memang bahwa tidak selamanya kepala sekolah harus mengambil kebijakan untuk memberikan keputusan, tetapi bagus kalau melibatkan beberapa teman, sehingga keputusan itu dikeluarkan secara bersama-sama, yang seperti itu. Berarti cara yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tadi itu selalu analisis kasus ya Pak ya? Iya, saya kira seperti itu ya. Dari analisis kasus disesuaikan dengan moral rujukan atau etika, dilema etika. Baik Pak, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah ini? Ya. Baik, terima kasih Bu. Jadi memang tantangan di dalam mengambil keputusan untuk suatu permasalahan atau kasus ini yang terberat sekali itu adalah mengambil keputusan yang terbaik. Jadi keputusan yang terbaik itu memang
jadi dilema sebetulnya yang kami yang saya alami selama ini. Karena misalnya begini, kedua masalah itu dianggap bahwa adalah masalah yang sama-sama benar, seperti tadi, yang sama-sama benar. Iya, itu kan memang dalam kita mengambil keputusan ya harus kita bijak, karena tidak bisa merugikan salah satu pihak, ya seperti itu. Jadi kembali lagi kepada hal-hal yang tadi yang sudah ditanyakan di awal. Jadi memang kita perlu harus selalu mengkaji, menganalisis dalam memberikan sebuah keputusan, sehingga yang bermasalah tadi itu tidak salah satu pihak untuk dirugikan. Saya kira kembali lagi ke situ, ya seperti itu. Jadi memang intinya kepala sekolah itu tantangan yang paling berat. Saya kembali lagi, tantangan yang paling berat adalah ketika mengambil keputusan yang terbaik. Ya. Itu yang menjadi masalah. Ya. Baik Pak, tadi Bapak sudah jelaskan tantangannya terkait keputusan yang terbaik ya. Ya. Nah, baik, di dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan, ada tidak jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau ada bentuk atau prosedur yang Bapak lakukan atau jalankan selama ini? Kalau masalah kan misalnya begini, ketika masalah itu kita sudah analisa, ya kita sudah identifikasi, kemudian masalahnya misalnya masalah itu adalah tergolong kategori ringan misalnya, ya maka kadang-kadang langsung saja kepala sekolah mengambil keputusan, ya akan langsung diputuskan saja. Artinya tidak perlu ditunda-tunda waktunya, ya. Tapi kalau misalnya masalah itu adalah masalah yang berat, ya tentu ini kita harus perlu kita kaji kembali, kita analisa kembali. Nah, maka kita harus punya tahapan, ya toh, untuk bagaimana merencanakan untuk penyelesaian atau bagaimana solusinya itu supaya bisa kita dapatkan. Dan intinya selalu kalau pimpinan atau kepala sekolah itu ketika mengeluarkan keputusan tidak ada yang merasa dirugikan, ya. Jadi dua-duanya harus kita selalu pikirkan, karena ini apalagi misalnya terjadi pada anak-anak kita kan seperti itu. Jadi anak-anak tetap meskipun mereka kondisinya mungkin merasa bagaimana, ada yang salah, ada yang benar, tetapi selalu kita sebagai penentu kebijakan dalam mengambil keputusan itu tidak merasa anak-anak itu dipojokkan apalagi dirugikan, seperti itu. Iya. Berarti dalam menyelesaikan kasus itu Pak ada dua Pak ya. Berarti ada yang diselesaikan langsung di tempat, ada juga yang memang dijadwalkan. Ketika ada kasus ringan berarti diselesaikan di situ juga. Dan ketika ada kasus yang berat baru dijadwalkan. Baru dijadwalkan, ada iya, semacam itu. Pak, kira-kira adakah faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang dihadapi? Iya. Tentu begini, intinya kalau untuk mengambil keputusan dengan berkaitan misalnya masalah itu adalah dilema etika, maka tentu ini kita harus melibatkan beberapa pihak, ya toh. Jadi kepala sekolah pun itu tidak serta-merta langsung mengambil keputusan atau mengeluarkan keputusan pada masalah ini, tetapi selalu berkolaborasi. Misalnya begini ya, kolaborasi. Misalnya begini, kita melibatkan warga sekolah, kan itu salah satu upaya, ya kan. Wali kelas kita panggil, ya kan. Misalnya gurunya kita panggil, kemudian kita diskusikan, termasuk warga sekolah atau orang tua siswa sendiri, ya kita ambilkan, karena memanggil orang tua siswa juga kemudian membicarakan masalah ini, terhadap kasus ini mungkin yang terjadi pada anak-anak kita di sini, kemudian kita putuskan secara bersama. Itu pun kita mengambil lagi keputusan, pasti keputusan yang bagaimana yang tidak merugikan di salah satu pihak itu, ya kan seperti itu. Ya, jadi kita selalu
merujuk kepada keputusan itu yang bijak. Iya, keputusan yang bijak. Jadi tidak mengambil keputusan karena sepihak, tapi keputusan itu harus bijak. Karena itu supaya tidak anak-anak merasa dirugikan seperti itu. Ya, saya kira itu Pak. Pak, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa pelibatan berbagai pihak ya dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan, serta ada kolaborasi dengan warga sekolah, Pak ya. Baik Bapak, dari semua hal yang Bapak telah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan terkait dilema etika? Ya. Jadi begini, apa yang menjadi masukan mungkin ya sebagai seorang kepala sekolah dalam mengambil kebijakan ini, ya tentu ketika menghadapi masalah-masalah begini, ya kepala sekolah kan ya mengeluarkan keputusan lebih bijak, intinya begitu ya, lebih bijak. Dia tidak melakukan membuat satu keputusan itu yang seolah-olah hanya karena egonya. Jadi kita pimpinan tidak boleh terlalu elit, tidak boleh ego dalam diri kita bahwa karena kita pimpinan lalu kita mau mengeluarkan keputusan ya sesuai apa yang, tapi tetap kita bersifat bijak, karena itu adalah suatu yang bisa menjadi suatu motivasi atau harapan atau apa segalanya ya yang maksud untuk bisa anak-anak atau yang diputuskan atau yang menjadi permasalahan atau yang mendapatkan masalah, ya selalu mereka merasa bahwa ternyata kalaupun seperti ini kita masih dianggap bahwa adalah dalam konsep yang terbaik, kan seperti itu. Jadi itu barangkali intinya saya ya merasa ya lebih bijak, dia pelajaran buat juga pimpinan ya, dalam mengambil keputusan. Saya kira seperti itu ya. Mungkin ini barangkali kalaupun mungkin masih ada hal-hal yang kurang ini, tapi saya berharap kepada Bapak Ibu keduanya calon guru penggerak ini mungkin manusia terkait dengan kasus-kasus apa yang dihadapi nanti ke depan, saya kira ini juga menjadi masukan buat kita semuanya ya, supaya nanti dalam menghadapi masalah-masalah atau kasus-kasus bisa dalam menentukan mencari solusi atau memutuskan sesuatu itu harus kita lebih bijak. Saya kira itu satunya. Ya. Luar biasa Pak, terima kasih juga untuk masukan. Saya anggap dari kami ini ada sebuah masukan yang dapat menjadi pengalaman nanti untuk ke depan ketika kami mengambil sebuah keputusan Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih Pak. Kami permisi dulu. Oh iya, terima kasih kalau begitu. Sukses selalu ya. Siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Haji, saya perkenalkan diri, saya Ibu Ariati, salah satu calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri Kendari, Pak. Iya. Jadi tujuan saya kemari itu yaitu kepingin berbincang-bincang dengan Bapak tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan, seorang pemimpin. Bisa mungkin Pak Haji perkenalkan diri juga Pak. Iya. Baik. Terima kasih. Dalam perjalanan saya ini selaku kepala sekolah, yang jelas nama saya sudah diketahui sebelumnya. Untuk pengalaman di tugas kepala sekolah ini sudah berjalan tahun ke-14 sekarang. Luar biasa ya. Iya. 9 tahun di sekolahnya Ibu di SMK 5 Kendari,
Ya 9 atau kurang lebih 10 tahun lah termasuk mendirikan sekolah itu. Kemudian di tahun ke-11 saya beralih tugas ke SMK Negeri 4 Kendari. Dan pada tahun terakhir ini, di tahun ke-13 saya di SMK Negeri 2 Kendari. Alhamdulillah ini sekolah ketiga saya diberikan kepercayaan sebagai guru dengan tugas kepala sekolah. Luar biasa Pak Haji. Jadi tidak salah ya, saya sasaran wawancara saya sama Pak Haji karena pengalamannya pasti sudah banyak Pak. Iya. Baiklah Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, yang apabila kasus-kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah barang tentu sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut adalah dilema etika. Oh iya Bapak. Berarti menurut Bapak kalau dilema etika itu berarti kasusnya itu benar versus benar ya Pak ya. Kemudian rujukan moral berarti benar lawan salah. Iya Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Iya, tentu setelah kita mengidentifikasi kasusnya seperti apa, maka dalam pengambilan keputusan kita harus mempertimbangkan secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, dalam artian bahwa tidak ada pihak yang kita rugikan. Berarti Pak, kalau ada dua kepentingan memang sama-sama benar, berarti pentingnya identifikasi ya Pak? Iya, seperti itu. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sini, Pak? Iya, kita tentukan dulu penyebab masalahnya apa, lalu menentukan siapa yang terlibat atau yang kita libatkan, ya, terlibat pada masalah tersebut. Sebelumnya ya kita menanyakan kepada orang-orang terdekatnya yang masalah tersebut. Kemudian kita mendiskusikan dengan warga sekolah untuk kita membuat beberapa solusi atas keputusan, dan kita mempertimbangkan lagi dari sudut pandang, tentu dari berbagai sudut pandang sebelum kita mengambil sebuah keputusan, agar keputusan tersebut dapat diterima oleh seluruh warga. Luar biasa langkah-langkahnya Pak, mulai dari mencari dulu penyebabnya, siapa yang terlibat, sampai didiskusikan hingga menemukan solusi ya Pak. Iya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, kita tentu berdasarkan pada tatanan aturan atau norma yang berlaku, serta kita mengedepankan kepentingan umum untuk solusi yang lebih bermanfaat bagi orang banyak, dan kemanfaatannya ini berlangsung secara jangka panjang, terus menerus, bahwa keputusan itu dapat digunakan tidak dengan
tidak dibatasi waktu, jadi ya sepanjang masa atas keputusan itu dapat digunakan. Berarti yang dianggap efektif itu memang yang sesuai dengan tatanan aturan, Pak, iya, ya? Iya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak itu? Tantangan. Ada hal yang kadang agak berat kita menentukan itu kalau kedua-dua masalah itu sama-sama benar, iya kan? Iya. Maka dalam pengambilan keputusan kita harus mempertimbangkan yang menguntungkan kedua belah pihak tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Berarti tantangan Bapak ketika ada kasus yang memang sama-sama benar tapi bertentangan. Iya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah memang langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, kita lihat kasusnya apa dulu. Kalau dia membutuhkan penanganan lebih cepat, tentu harus diselesaikan secepatnya. Di tempat? Iya, di tempat. Karena ya kapan kita tidak menyelesaikan secepatnya pada hal yang ini akan menimbulkan permasalahan yang akan menimbulkan masalah lain. Gitu. Berarti dalam menentukan penyelesaian itu ditentukan oleh kasusnya, Pak, ya? Apa dulu kasusnya? Iya. Kalau memang kasusnya bisa diselesaikan di tempat, langsung diselesaikan di tempat. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Saya banyak dapat masukan dari warga sekolah. Atau sebelum saya mengambil keputusan, saya ajak warga sekolah untuk mendiskusikan akan masalah tersebut. Bukan hanya saja warga sekolah, termasuk stakeholders di dalamnya, orang tua, siswa, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan yang punya masalah, sehingga dengan banyaknya itu dapat membantu untuk mencari alternatif dari solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi banyak yang terlibat, Pak, ya? Iya. Warga sekolah, orang tua, bahkan siswa juga. Iya. Terakhir Pak, jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, Iya. kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Tentu kita akan lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dalam rangka pengembangan institusi pengembangan satuan pendidikan. Saya pikir seperti itu. Luar biasa Pak yang bisa dipetik demi pengembangan sekolah Bapak ini, ya. Dari wawancara saya tadi, saya banyak mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan. Mudah-mudahan saya bisa terapkan juga di sekolah saya nanti, Pak. Saya sudah banyak mengganggu waktu Bapak. Terima kasih Pak. Karena masih ada urusan yang lain, saya permisi dulu Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Ibu. Perkenalkan Ibu, saya Ibu Ariati dari SMK Negeri 5 Kendari. Datang ke sekolah Ibu, tujuannya yaitu ingin mewawancara Ibu tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin.
Ya, terima kasih banyak Ibu atas kunjungannya dan memilih setelah kami sebagai sasaran dalam hal ini. Saya memperkenalkan diri, nama saya Ibu Manawara SPD Aud, selaku pimpinan Kepala Sekolah TK Aulia Perif yang beralamatkan di Jalan Dai Panjaitan nomor 19, Kelurahan Hindudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Baik Ibu, bisa mungkin kita mulai ya. Iya Ibu. Selama ini Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya Ibu, menurut saya permasalahan yang termasuk dilema etika adalah permasalahan yang benar antara benar. Sedangkan permasalahan yang termasuk bujukan moral adalah permasalahan yang berkategori benar dan salah. Dan ini pun bisa diambil sesuai dengan kebijakan, apa termasuk pelanggaran hukum atau tidak. Berarti menurut Ibu kalau dilema etika itu kasusnya benar lawan benar, dan bujukan moral itu ketika kasus itu benar lawan salah. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam hal ini saya kira seorang pemimpin pasti dilema ya Bu, antara mau memutuskan yang mana yang benar dan mana yang salah. Tapi sebaiknya seorang pemimpin harus memiliki kebijakan untuk memilih yang memang benar harus benar dan yang salah harus salah. Tetapi keduanya tidak bisa ada yang dirugikan, harus semuanya ada pertanggungjawaban masing-masing, baik dari yang salah maupun yang benar. Berarti menurut Ibu dalam mengambil keputusan itu yang memang kepentingannya sama-sama benar, berarti harus memang kita harus memiliki kebijakan tersendiri ya Bu ya. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah di sekolah? Terima kasih Bu. Kalau dalam hal pengambilan langkah-langkah dalam mengambil keputusan, saya kira ini harus melibatkan beberapa personil. Yang pertama adalah warga sekolah yang intinya, dan yang kedua adalah orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut, dan berikutnya orang tua atau wali murid, dan yang berikutnya orang-orang yang bisa memberi solusi. Ya, apakah itu dari orang-orang terdekat yang bermasalah atau orang-orang yang bisa memberikan saran. Luar biasa Ibu langkah-langkah yang Ibu ambil, berarti Ibu melibatkan personil warga sekolah Bu ya, kemudian orang-orang yang terlibat dengan masalah itu sendiri, orang tua, orang-orang yang memberikan solusi nantinya. Ya. Sekarang Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu? Saya kira permasalahan itu ada yang kategori ringan dan ada kategori berat. Kalau permasalahan yang kategori ringan, mungkin kebijakan atau keputusan bisa diambil secara dadakan atau pada saat itu. Sedangkan kalau termasuk permasalahan yang berat, saya kira tadi kita menuju ke poin-poin pertama, ya, apakah kita melakukan musyawarah dengan stakeholder, pihak sekolah, orang tua, dan orang-orang yang terlibat dalam permasalahan. Jadi cara efektif yang Ibu ambil di situ yaitu ada kan masalahnya ringan, ada yang berat, berarti ringan dadakan itu diselesaikan. Kemudian kalau berat berarti harus ada musyawarah ya. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Tantangan sebagai seorang pemimpin saya kira adalah dari penerimaan, bagaimana orang-orang yang
kita kasih keputusan apakah siap atau tidak menerima kebijakan dari kita yang telah kita putuskan. Artinya itu merupakan suatu tantangan. Kadang ada yang bisa menerima dan ada yang tidak bisa menerima terhadap keputusan yang telah kita ambil. Berarti tantangannya ini Bu ya pada saat penerimaan Iya, ya, penerimaan apa yang seharusnya kita akan putuskan di situ. Kita putuskan. Kemudian Ibu dalam menyelesaikan masalah apa ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan dilematika itu atau langsung menyelesaikan di tempat atau kita maksudnya ada jadwalnya dalam menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Iya. Kalau dalam lembaga PAUD ya, kebetulan saya adalah selaku pimpinan kepala sekolah PAUD. Kalau mengenai permasalahan anak didik, saya kira tidak perlu melibatkan sampai ke orang tua atau orang-orang yang bisa menambah permasalahan semakin berat. Berarti Iya. diselesaikan langsung Iya, pada saat secara itu. saat itu juga Di tempat itu diselesaikan juga. di tempat itu juga, baik bersama sesama yang bermasalah atau bersama wali kelasnya. Kecuali mungkin masalah yang Iya, kecuali masalah yang berat, mungkin dia terjadwal, kita bisa mengundang beberapa hari kemudian setelah kita timbang-timbang apakah pantas atau tidak pantas, kita hadirkan orang tua atau orang-orang yang bisa bisa melibatkan dirinya dalam permasalahan ini. iya. Baik Bu, kita lanjut. Jadi adakah kira-kira seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dalam dilema ketika dilema di sekolah Ibu? Faktor-faktor yang mempermudah kita dalam mengambil keputusan adalah saling kerjasamalah antara stakeholder, baik guru dengan guru, kepala sekolah dengan guru, orang tua murid bersama pihak-pihak guru, supaya kita mengambil keputusan istilahnya tidak satu pihak, artinya pihak di luar sekolah dapat kita pertemukan bagaimana solusi dari sana dan dari dalam sekolah, internal dan eksternal sekolah. Berarti faktor yang mempermudah dan membantu Ibu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika itu ada kerjasama, Iya, ada kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah sehingga menemukan solusi yang terbaik. Ya ini yang terakhir Bu, Iya. dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema-dilema dan kasus-kasus seperti yang tadi Ibu alami? Benar. Pembelajaran yang saya dapatkan dalam pengambilan keputusan baik dilema etika maupun dilema etika dan rujukan moral ya adalah benar-benar suatu tantangan, artinya yang mana bisa kita kategorikan permasalahan yang bisa kita ambil secara bijaksana dan mana permasalahan yang benar-benar melanggar hukum, artinya bukan pihak sekolah lagi yang memprosesnya, apakah itu pihak kepolisian atau pihak-pihak di luar pihak sekolah. Iya. Berarti yang bisa kita petik Bu pengalaman yang sudah diurai tadi, yaitu bagaimana Ibu mengambil kebijakan ya, dan juga bagaimana yang mana kasus termasuk yang melanggar hukum seperti itu, jadi sudah benar. bisa dipilah-pilah. Iya. Ya, alhamdulillah apa yang ingin saya dapatkan ini sudah Ibu utarakan tadi, Ibu. jangan lupa. Iya. Jadi saya di sini banyak belajar ya mungkin sama Ibu. Saya juga istilahnya Ibu merupakan pengalaman ya dengan datangnya Ibu, dengan sasarannya Ibu ke sekolah kami, merupakan juga ilmu yang menambah lagi buat kami yang akan kami terapkan di lembaga kami. Oh maaf Ibu sudah mengambil waktu. Iya, tidak apa-apa Ibu, semoga bermanfaat apa yang saya utarakan. Dan kurangnya saya minta maaf. Insya Allah Bu, ini sangat bermanfaat.
apalagi saya ini sebagai calon guru penggerak Iya, Ibu, Ibu, semoga jadi sukses. harus belajar untuk Iya, mengambil semoga keputusan. berhasil, Iya. Iya. Terima kasih Bu. Iya Ibu. Sudah waktu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.